tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Seringkali para pengguna digital melupakan bahwa walaupun dalam dunia digital para pengguna tidak saling bertatap muka, tetapi perlu diperhatikan bahwa di balik setiap akun, di balik setiap posting forum, terdapat individu lainnya yang dapat tersinggung Anda melanggar tata krama. Yang keenam, keamanan digital. Dalam setiap komunikasi terdapat individu yang mencuri karya, merusak, ataupun mengganggu individu lainnya. Meskipun tidak boleh berburuk sangka, kita tidak dapat mempercayai seorang begitu saja, karena hal tersebut akan beresiko terhadap keamanan kita. Hal ini berlaku juga dalam dunia digital. Kehidupan Anda di luar lingkungan sekolah. Yang komponen ketujuh, hukum digital. Hukum digital mengatur etikat pengguna teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri, maupun properti daring orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain meretas informasi atau website, mengunduh musik ilegal, plagiarisme, membuat virus, mengirimkan spam, ataupun mencuri identitas orang lain. Hukum cyber law di Indonesia sendiri dapat dikategorikan menjadi 5 aspek besar. Yang pertama, aspek hak cipta. Yang kedua, aspek merek dagang. Yang ketiga, aspek fitnah dan pencemaran nama baik. Yang keempat, aspek privasi. Yang kelima, aspek yurisdiksi dalam ruang siber. Komponen ke-8, transaksi digital. Warga digital perlu menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara daring. Berbagai situs jual beli lokal dapat dengan mudah diakses oleh penjual dan pembeli, seperti tokobagus.com atau kaskus.co.id atau bermiaga.com, dan berbagai toko daring lainnya. Mudahnya akses dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan teknologi informasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli daring di Indonesia. Yang komponen 9, kesehatan digital. Di balik manfaat teknologi digital terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan, seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Tidak hanya secara fisik, kesehatan mental dapat juga terancam jika pengguna tidak mengatur penggunaan teknologi digital. Untuk mencegah, pengguna perlu menyadari bahayanya yang dapat menimbulkan oleh teknologi. Selanjutnya ke akronim pengingat atau disebut TING. TING merupakan akronim dari yang pertama, is it true? Benarkah postingan Anda, atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Yang kedua, is it hurtful? Menyakitkankah? Apakah post Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Yang ketiga, is it illegal? Ilegalkah postingan Anda? Yang keempat, is it necessary? Pentingkah post Anda? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Is it kind? Santunkah post Anda tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain? Oke, itu saja dari saya, warga digital. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afjah Sandrasik dari kelas 10 DRBK 3. Saya akan menjelaskan tentang warga digital. Warga digital adalah orang yang sadar tentang hal yang baik dan hal yang kurang atau tidak baik, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. Warga digital secara umum telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan TI untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide atau gagasan. Contohnya bermain Facebook, menulis blog, mencari informasi di forum, dan lain-lain.
Sama halnya dengan warga dunia nyata. Semua warga digital memiliki kewajiban untuk menjaga etiket dan norma, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam berperilaku di dunia maya. Mengapa kewargaan digital itu penting? Jika Anda memperoleh yang terbaik dalam menggunakan internet dan menjaga keamanan serta kesehatan Anda dan rekan, gunakan bahan-bahan berikut ini untuk mempelajari bagaimana kewargaan digital yang positif. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi di dunia maya dengan baik dan benar. Menggunakan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi dan tidak menyinggung pihak lain dalam memutakhirkan atau update status, tidak memberikan informasi rahasia kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan lainnya. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa warga digital adalah merupakan individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. Komponen kewargaan digital. Kewargaan digital dapat dibagi menjadi 9 komponen yang kategori menjadi 3 dasar yang bermanfaat. Yang pertama itu komponen pertama, akses digital. Setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas TIK. Namun kemudian setiap pengguna TIK harus menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses teknologi, baik itu dibatasi oleh infrastruktur maupun oleh lingkungan komunitas pengguna itu sendiri. Belajar menghargai hak setiap orang untuk memiliki akses ke teknologi dan informasi, serta berjuang untuk mencapai kesetaraan hak dan ketersediaan fasilitas untuk mengakses teknologi informasi merupakan dasar dari kewargaan digital. Keterasingan komunitas secara digital mengakibatkan sulitnya berkembangan suatu lingkungan dikarenakan terbatasnya informasi dari masyarakat dan komunitas dari daerah lain yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Setiap warga digital juga harus menyadari faktor-faktor penghambat akses ke teknologi informasi, mulai dari faktor infrastruktur hingga faktor adat dan budaya. Seiring berkembangnya teknologi, akses digital juga semakin mudah diperoleh, sehingga tantangan terbesar selanjutnya adalah pembiasaan terhadap bermanfaat teknologi itu sendiri. Yang kedua, komponen digital. Yang kedua, komunikasi digital dalam lingkungan belajar akademis maupun lingkungan kerja dan masyarakat umum. Nantinya komunikasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang untuk dapat bertukar informasi, dan ide komunikasi dapat dilakukan secara satu arah, dua arah, antar pribadi maupun komunikasi dalam forum. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital. Warga digital juga diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis komunikasi tersebut sehingga dapat memilih penggunaan komunikasi tepat dengan sesuai kebutuhan. Komponen 3, literasi digital. Dunia pendidikan telah mencoba untuk menginteraksikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar, sehingga Anda mampu menggunakan teknologi digital untuk mencari dan bertukar informasi. Namun pada kenyataannya, teknologi yang digunakan dalam dunia kerja sedikit berbeda dengan yang digunakan di sekolah. Berbagai bidang pekerjaan seringkali memerlukan informasi yang aktual dan bermanfaat. Pekerja dituntut memiliki kemampuan untuk mencari dan memproses data secara kompleks dalam waktu yang singkat.
lingkungan sekolah, dan tingkah laku. Komponen 4 hak digital. Sama halnya dengan perlindungan hak asasi di dunia nyata, para warga digital juga memiliki perlindungan di dunia digital. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Hak tersebut harus dipahami oleh setiap warga digital. Yang kelima, etika digital. Seringkali pengguna teknologi digital tidak peduli dengan etiket penggunaan teknologi, tetapi langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama penggunanya, atau sudah mengetahui tetapi menganggap etiket digital tidak perlu.